Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jawa. Kali ini giliran karma buruk untuk orang yang menyakiti Taurus ya. Ini adalah pick a card reading ya. Jadi kalian akan memilih ada pile 1, pile 2, pile 3 ya. Mana yang cocok dengan kalian? Pile 1, pile 2 atau pile 3. Heningkan cipta untuk memilih itu. Dia mengambil nafas sejenak ya, mana yang terkoneksi dan bersinergi dengan kalian. Bisa jadi ada 2 file yang bersinergi dengan kalian atau 3-tiganya boleh, tidak ada aturan tertentu. Dan jika kalian sudah menentukan pilihan kalian, misalnya kalian file 2, di deskripsi sudah saya kasih menitnya ya. File 1 menit keberapa, file 2 menit keberapa, itu tinggal di kalian pencet, akhirnya langsung menuju ke file 2 tanpa menunggu file 1 ya. Sekali lagi ini general sahabat ya, dan anggap saja ini hiburan, bukan sesuatu yang harus kalian bikin patokan. Jadi bijaksanalah kalian melihat konten seperti ini ya. Ini anggap aja sebagai kayak hiburan kalian ya, atau sesuatu yang bikin menghilangkan penat kalian. Jadi jangan bikin serius juga ya. Ini hanya permainan tarot. Oke, akan saya shuffle bagaimana Taurus file 1. Taurus file 1. Mungkin seseorang yang pernah menghina kamu, merendahkan kamu dulu, memang karena mungkin merendahkan karena mungkin kamu tidak memiliki kekayaan. Anggap saja begitu. Mereka menilai kamu begitu rendahnya karena mungkin kondisi kamu. Di situ dengan ketegaran kamu, mungkin saat itu mungkin kamu sangat sedih, kamu dihina, mungkin tidak dihina langsung, tapi benar-benar kamu merasakan bahwa penghinaan itu mungkin tidak langsung, bisa jadi, tapi itu sangat menyakitkan. Kita sangat merasakannya pada saat orang dihina itu hati itu nggak bisa dibohongin. Dia merendahkan kita, dia mungkin tidak kita ada itu tidak, seolah-olah tidak ada. Nah, saat itu mungkin kamu sangat tertekan dan rasanya kayak ingin marah. Kenapa harus melihat dari strata ekonomi? Kenapa gitu ya? Saat ini yang kamu butuhkan adalah seseorang yang tulus sama kamu, seseorang yang tidak melihat cinta pun sebenarnya tidak bisa dilihat dari itu. Cinta itu lebih dinilai dari ketulusan ya. Nah, orang itu bagaimana nasibnya sekarang? Dia mungkin akan mengalami hal-hal yang mungkin itu tadi. Dia kan juga sama. Di sini terlihat bahwa dia di sini ya, dia mengalami kayak terkekang dengan kehidupan yang dia lalui. Dia merasa kurang bahagia, dia merasa kurang terus, merasa belum cukup dengan semuanya. Jadi kayak tidak menemukan hal yang dinamakan yang seperti kamu rasakan. Mungkin kamu menemukan kayak teman baik, orang tua baik, keluarga baik, walaupun mungkin kondisi sederhana. Tetapi di situ ada bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain, sedangkan dia tidak. Dia tidak mempunyai itu. Dia mungkin berlimpah, tetapi dia tidak memiliki seseorang yang dia kasihi, seseorang yang menyayangi dia, seseorang yang tulus sama dia. Tetapi adanya mungkin orang-orang ambisinya juga berambisius di sekitarnya, seorang-orang yang ambisi yang mungkin hanya memanfaatkan dia. Jadi di sini sebenarnya itu walaupun tidak hancur pun, mereka secara finansial tidak hancur nih, orang yang menghancurkan kamu, tapi sebenarnya hatinya sangat hancur. Kamu sangat bersyukur memiliki kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang sekarang diberikan Tuhan. Hinaan dia itu menjadikan sosok seseorang mungkin akhirnya bisa kayak menjadi seperti ini. Saat ini mungkin kamu lagi menyongsong masa depan kamu, lagi menyongsong kehidupan kamu untuk menjadi seseorang yang mungkin lebih baik, bekerja keras agar kamu bisa membahagiakan keluarga kamu, anak istrimu. Saat ini kamu di fase itu. Jadi teruslah kamu sayangilah orang-orang di sekitarmu, apalagi orang tuamu, adik-adikmu, istrimu atau suamimu. Sayangilah mereka dengan seutuhnya, setulusnya, karena pada saat kamu benar-benar membutuhkan pertolongan, hanya mereka yang bisa menolong kamu. Dan dia yang menyakiti kamu, dia tidak memiliki yang kamu miliki. Dia hanya memiliki satu, mungkin uang, tetapi dia tidak memiliki kasih sayang. Jadi lebih bersyukur dan lebih baik maafkan dia. Maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Bilang sama Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, mereka telah menyakitiku. Tanpa mereka menyakitiku, mungkin aku tidak akan menjadi seperti ini. Bagaimanakah Taurus file 2?
Dulu seseorang yang menghinamu adalah seseorang yang mematikan kepercayaan dirimu. Seseorang seolah-olah menurunkan kesabaran kamu, mengecilkan kamu luar biasa. Dirimu seolah-olah sempat tidak terima, sempat merasa ini tidak adil Tuhan. Sempat merasa seperti itu, kenapa aku yang harus mendapatkan seperti ini? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Jadi kata-kata itu kan muncul darimu ya beberapa saat pada saat setelah dia menghina kamu. Dan saat ini kamu mulai bangkit. Kamu mulai ingin menyongsong kehidupan kamu, melupakan semuanya yang menyakitkan. Kamu berjuang luar biasa, sangat ya, bekerja keras setiap hari. Kamu punya cita-cita yang sangat tinggi, kamu ingin punya kehidupan yang baik, kamu berdoa. Di sini, apakah karma buruk yang dia terima? Dia mungkin sudah kehilangan keseimbangan. Dia kehilangan keseimbangan dalam hidupnya. Dia merasakan lelah dalam setiap hidupnya. Dia merasakan bekerja terus, tapi seolah-olah tidak ada kurang berbarokah. Jadi tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan. Jadi kayak dia itu benar-benar setiap hari itu kayak tidak tahu harus bagaimana. Dia sangat tertekan. Dia sangat stres dengan kehidupannya. Dia benar-benar orang sebenarnya bingung. Karena mungkin kondisinya saat ini dia benar-benar mulai turun, auranya sangat gelap. Dulu yang mungkin tidak melayani tidak menghargai kamu dengan baik. Dulu benar-benar yang mungkin akhirnya kamu dengan dia menyakiti kamu, dirimu benar-benar runtuh waktu itu, jatuh. Pada saat dirimu ingin bangkit, menyandarkan hidupmu pada dirinya, atau dia menjadi sahabatmu, inginnya, dan dia adalah satu-satunya orang yang mungkin ingin kamu ajak curhat atau teman mungkin berbagi semuanya, ternyata dia tidak seperti itu. Dia mengkhianati kamu, dia benar-benar menghina kamu, dia merendahkan kamu. Nah, saat ini dia menghadapi hal-hal yang mungkin tidak seperti ekspektasinya. Apa yang dia raih, apa yang dia lakukan, apakah yang dia jalankan sekarang seperti dia berjalan di atas puing-puing pecahan dari piring atau gelas, jadi sangat menyakitkan, pecahan kaca. Jadi seperti itu, dia berjalan di sangat-sangat yang menyakitkan. Jadi dia mengalami hal yang sangat bikin dia sangat sedih, terpuruk, tetapi seolah-olah dia tidak terjadi apa-apa. Tetapi kamu sangat bisa tahu bahwa dia saat ini benar-benar mengalami kayak fase-fase menuju hidup yang mungkin tidak seperti yang dia sombongkan dulu kepada kamu. Dia mengalami kebingungan dan tidak tahu, tidak tentu arah. Dia seperti orang yang mungkin sekarang dia benar-benar tidak tahu arah jalan kemana, karena di mana-mana dia adanya yaitu dikhianati orang atau mengalami sesuatu yang mungkin tidak baik. Ternyata dengan ambisinya yang sangat tinggi itu, dengan kesombongannya, dia mengalami hal yang kayaknya tidak akan mungkin terjadi dalam hidupnya, tetapi itu terjadi karena semua itu adalah Tuhan, kehendak Tuhan ya. Jadi Taurus Fire 2, saat ini mungkin kamu mulai kayak membangun hidup kamu, membangun diri kamu agar kamu bisa kokoh. Jadi kamu ingin menunjukkan kepada orang-orang yang merendahkan kamu dulu bahwa kamu adalah bisa. Kamu seseorang yang mampu. Kamu seseorang yang tidak bisa hanya direndahkan seperti itu. Karena kamu bersama Tuhan. Jadi wujudkan mimpi kamu, semangat terus, dan ikhlaskan mereka yang menyakiti kamu. Karena sebenarnya mereka sudah memberikan menanam kehidupan yang buruk untuk mereka sendiri. Dengan keikhlasan kamu menanam nilai-nilai yang baik untuk dirimu sendiri. Bagaimana dengan pile 3? Mungkin kesalahan pada saat kamu mengenal dia, kamu merasa menyesal juga kenapa kenal dia, dan kenapa juga aku memberikan sesuatu yang mungkin kehidupanku terhadap dia. Seolah-olah waktu itu kamu seolah-olah mungkin menyesali. Sebenarnya tidak ada yang perlu disesali ya, pertemuan antara kamu dengan dia. Pertemuan antara kamu dengan dia adalah sebuah pertemuan takdir yang dikehendaki oleh Tuhan
untuk memberikan hikmah pastinya kepada kita. Hikmahnya apa? Mungkin dengan pertemuan kamu dengan dia menjadikan kamu seseorang yang kuat untuk saat ini. Kenapa kamu menjadi seseorang yang kuat? Kenapa kamu menjadi seseorang yang tegar saat ini? Karena kamu banyak hal yang sudah terjadi pada kamu, banyak hal yang tidak enak yang terjadi pada kamu, banyak hal yang mungkin menekan kamu, sehingga pada saat kamu ditekan banyak orang, kamu mungkin direndahkan, ada satu orang yang merendahkan kamu, satu orang aja yang merendahkan kamu, itu bikin kamu tuh akhirnya bangkit. Jadi jangan sampai pada saat kita dihina tuh semakin kita ngelukro loyo. Jadi tunjukkan dengan kreativitas, lawan mereka dengan kreativitas, biar mereka tahu bahwa apa yang mereka katakan kepada kamu itu salah. Saat ini dia mengalami fase, dia bingung nih mencari seseorang yang bisa memahami dia lagi bingung harus kemana. Ternyata orang yang mungkin pernah dihina adalah kamu, orang yang pernah tulus sama dia. Sekarang dia bingung, seolah dia tidak ada tempat untuk beradu, dia tidak ada tempat untuk mungkin menceritakan banyak hal, bagaimana dia harus melakukan. Dia mengalami sesuatu yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan yang dia dapatkan sekarang adalah dia seperti kayak lost control ya, juga lost connection. Dia kehilangan banyak hal ya setelah dia menyakiti kamu. Dia mungkin punya kehidupan yang mungkin seolah-olah dia naik, tetapi sebenarnya dia bingung. Ada hal yang mungkin kehilangan. Dia mulai merasakan bahwa dia pernah menyakiti seseorang, sehingga dia sekarang pun merasakan dia tidak mudah juga mendapati sesuatu yang mungkin dia inginkan. Ketulusan, persahabatan, persaudaraan yang baik. Dia sekarang sendiri, dia benar-benar lonely. Dia hidup sendiri, semuanya sendiri ya. Ini untuk para tiga, dia sendiri. Benar-benar tidak ada teman, hanya di sampingnya. Jadi dia benar-benar kayak mengalami dampak hidup yang dia tanam. Dia hidupnya lebih buruk walaupun mungkin dia punya apa-apa. Nah, kamu mungkin yang dengan kondisi begini, tapi kamu punya banyak orang-orang yang kamu kasih di sekitar kamu. Jadi kamu lebih bersyukur, lebih bahagia, maafkan dia, lupakan dia, jangan terlalu banyak dendam. Karena dendam akan memberikan blok kepada kamu, ya. Energi negatif kamu akan naik. So, kalau kamu bisa mengikhlaskan dia, memaafkan dia, sudah nggak usah berhubungan dengan dia, tapi maafkan. Karena kamu ingin punya kehidupan yang lebih baik. Berkah itu gimana? Walaupun kamu mungkin tidak kaya atau tidak berhasil, tapi kamu punya keluarga yang baik, orang tua yang menyayangi kamu, teman-teman kamu yang menyayangi kamu, mungkin seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, itu luar biasa. Itu sudah tidak bernilai. Maksud saya benar-benar nilainya sangat luar biasa daripada hanya uang ya, kedudukan. Tetapi cinta dari seseorang yang kita cintai, orang tua, kasih sayang mereka itu luar biasa. Dan dia benar-benar sekarang lonely, tidak punya siapa-siapa, tidak tahu dia harus mau kemana. Dia menangis sendiri, dia pedih sendiri. Bayangin tuh, hidup kamu masih more better, really more better. Jadi hidup kamu lebih baik 1000%. So, apapun yang dia katakan dulu, apapun yang dia rendahkan dulu, apapun yang dia lakukan dulu, maafkan dia. Karena hidup kamu jauh lebih baik daripada dia. Oke Taurus, semoga ini menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi Taurus. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang bikin kalian tidak berkenan dengan konten saya juga minta maaf. Semoga konten ini bisa selalu bisa memperbaiki terus ya, sehingga kalian bisa bahagia dengan dapur jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.